Naik haji di zaman sekarang butuh waktu sekitar 40 hari. Tapi tahukah kamu, dulu orang Indonesia bisa menghabiskan 3-4 tahun hanya untuk menunaikan ibadah haji. Bukan karena malas pulang, tapi karena transportasi lambat, biaya terbatas, dan risiko sangat tinggi. Bahkan banyak yang tidak pernah kembali ke tanah air. Itu bukan cerita 1-2 orang. Ribuan umat Islam dari Nusantara sejak abad ke-17 harus bertaruh nyawa, waktu, dan keluarga demi bisa sampai ke tanah suci. Dari Batavia, Aceh, Palembang, hingga Makassar, mereka menumpang kapal dagang, kapal layar, hingga kapal uap. Tidak ada tiket pulang pergi, tidak ada jaminan bisa kembali. Bahkan tak jarang mereka singgah dulu di India, bekerja di Singapura, atau terdampar di pelabuhan asing berbulan-bulan. Dan lebih menarik lagi, pemerintah kolonial Belanda sempat membatasi perjalanan haji karena khawatir orang yang kembali dari Mekah sering membawa semangat perlawanan dan ilmu agama yang mengancam kekuasaan. Itulah mengapa sejarah perjalanan haji dari Indonesia tidak hanya tentang ibadah, tapi juga tentang perjuangan, politik, budaya, dan identitas. Kita akan telusuri semua ini dari era kapal layar yang memakan waktu bertahun-tahun hingga zaman kolonial Belanda dengan paspor hajinya. Inilah sejarah yang terlupakan, perjalanan suci penuh risiko dan pengorbanan, haji dari tanah Jawa ke tanah Hijaz. Sebelum ada mesin, semua bergantung pada layar dan angin. Orang Indonesia yang ingin naik haji di abad ke-17 hingga awal abad ke-19 harus menumpang kapal layar. Tidak ada jadwal tetap, tidak ada tiket resmi. Hanya ada pelaut, dagang, dan ombak. Mereka berangkat dari pelabuhan-pelabuhan besar, Banten, Surabaya, Makassar, dan Batavia. Tujuannya satu, menuju Jeddah, lalu ke Mekah. Tapi tidak ada rute langsung, tidak ada jalur cepat. Perjalanan bisa dimulai dari Nusantara ke Aceh, lalu singgah ke India, seperti Surat atau Bombay. Dari sana, mereka bisa melanjutkan ke Aden, lalu menyeberang ke Jeddah. Sekali jalan, bisa memakan waktu 5-6 bulan. Itu pun kalau cuaca bersahabat. Jika tidak ada kapal ke Mekah, mereka harus menetap sementara, bekerja di pelabuhan, menjadi buruh, menunggu. Ada yang menunggu 6 bulan, ada yang menunggu 2 tahun. Karena itu, total waktu pergi pulang bisa memakan waktu hingga 4 tahun. Belum termasuk waktu menetap di Mekah untuk belajar atau berdagang. Naik haji saat itu bukan hanya ibadah, tapi juga transformasi hidup. Banyak yang pulang dengan ilmu, gelar haji, dan pandangan baru tentang dunia Islam. Banyak juga yang tidak pernah pulang. Beberapa wafat di tengah laut. Beberapa meninggal di tanah suci, beberapa menetap dan menikah di Hijaz. Perjalanan ini bukan untuk orang lemah. Mereka meninggalkan kampung halaman tanpa jaminan bisa kembali. Anak ditinggalkan, ladang ditinggalkan, segalanya dikorbankan demi satu ibadah. Belum lagi tantangan laut, badai, kelaparan, penyakit, bajak laut yang mengincar kapal kecil, yang mengangkut para jamaah dan barang dagangan. Tapi semua itu dijalani karena satu tekad, menunaikan rukun Islam kelima. Saat itu, naik haji tidak dikenal sebagai paket perjalanan. Tidak ada koper roda 4, tidak ada catering, tidak ada hotel. Yang ada hanya semangat, iman, dan kesabaran yang tidak bisa dibeli. Bahkan, sebagian jamaah dari pulau-pulau kecil seperti Buton, Bima, atau Tidore menumpang kapal dagang orang Bugis atau Mandar. Mereka berlayar sambil berdagang kecil-kecilan, membawa rempah, kain tenun, atau hasil bumi untuk dijual dan ditukar bekal di pelabuhan transit. Dan di setiap pelabuhan, cerita mereka bertambah tentang kebijakan pelabuhan asing, tentang ulama yang mereka temui, tentang dunia Islam yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Perjalanan haji menjadi pintu pertama untuk memahami bahwa mereka adalah bagian dari umat yang lebih besar, bahwa Islam
bukan hanya milik kampung mereka, tapi milik dunia. Itulah mengapa banyak yang pulang dengan perubahan besar dalam pandangan hidup. Mereka membawa ilmu, semangat dakwah, bahkan sistem pendidikan yang mereka pelajari di Hijaz. Dan dari merekalah kelak lahir jaringan ulama Nusantara yang menjadi penghubung antara Indonesia dan dunia Islam. Perjalanan haji dari era ini bukan hanya ibadah, tapi fondasi sejarah, jejak spiritual yang membentuk wajah Islam Indonesia hari ini. Pada pertengahan abad ke-19, satu hal besar mengubah perjalanan haji orang Indonesia. Kapal uap Ijab. Kapal ini lebih cepat, lebih stabil, dan tidak tergantung angin. Jarak dari Hindia Belanda ke Jeddah bisa ditempuh dalam waktu 40 hari sekali jalan. Tapi jangan buru-buru mengira semuanya jadi mudah. Karena pada masa yang sama, politik kolonial tak ikut bermain. Pemerintah Belanda mulai mencemaskan satu hal. Orang-orang yang pergi haji, pulang-pulang sering membawa semangat perlawanan. Ya, sejak haji menjadi lebih terjangkau dan cepat, jumlah jamaah dari Nusantara meningkat pesat. Dari ribuan menjadi puluhan ribu. Dan sebagian dari mereka pulang dengan ilmu agama, jaringan internasional, dan semangat anti-kolonial. Itu membuat Belanda ketar-ketir. Dan mulai tahun 1859, mereka mengeluarkan kebijakan baru. Setiap orang yang hendak naik haji harus memiliki paspor resmi dari pemerintah kolonial. Bukan sembarang izin, paspor haji ini diberikan hanya kepada orang yang dianggap tidak berbahaya secara politik. Bagi ulama yang kritis, guru agama yang berpengaruh, atau aktivis yang aktif, izin itu seringkali ditolak. Ini bukan sekadar pengurusan dokumen, ini bentuk kontrol spiritual. Belanda ingin memastikan bahwa Islam tetap menjadi agama pribadi, bukan kekuatan sosial atau politik. Di sisi lain, para jamaah tetap berjuang. Ada yang mengajukan izin berulang kali. Ada yang menyamar jadi pedagang atau pelaut demi bisa berangkat. Ada pula yang berangkat tanpa izin dan menghindari rute resmi. Mereka berlayar lewat jalur rahasia atau naik kapal dagang asing dari pelabuhan kecil. Di pelabuhan seperti Tanjung Priok, Padang, Surabaya, dan Makassar, antrean panjang calon haji menjadi pemandangan biasa setiap tahun. Mereka membawa karung, bekal kering, dan mimpi suci, tapi juga menyimpan keresahan. Apakah mereka akan diizinkan? Apakah akan selamat? Begitu mendapat izin, mereka naik kapal uap milik perusahaan Eropa, seperti Rotterdam Lloyd atau KPM. Kapal itu bukan kapal haji khusus, mereka bercampur dengan penumpang lain, dan tidak semua kru menghormati ibadah mereka. Perjalanan laut ke Jeddah butuh waktu 40 hari, dengan singgah di beberapa pelabuhan, Kolombo, Aden, lalu masuk ke Laut Merah. Tapi tantangan belum selesai. Di Jeddah, para jamaah harus melalui karantina. Wabah kolera dan cacar sering mewabah. Pemerintah Ottoman, Turki Utsmani, juga menerapkan kontrol ketat terhadap jamaah dari Asia. Karantina bisa berlangsung hingga 3 bulan. Setelah itu, baru mereka bisa memasuki Mekah dan Madinah. Tapi waktu di Tanah Suci tidak selalu panjang, karena kapal tidak menunggu. Jika mereka terlambat, mereka harus menunggu kapal berikutnya, yang mungkin datang 6 bulan hingga 1 tahun kemudian. Karena itu, meski kapal uap telah mempercepat perjalanan, banyak jamaah tetap pulang dalam waktu 1 hingga 2 tahun. Idam. Beberapa malah memilih tinggal di Mekah lebih lama, belajar agama, berdagang, atau menetap selamanya. Disinilah terjadi pertemuan besar antara dunia Islam. Orang Indonesia bertemu dengan Muslim dari India, Mesir, Afrika, dan Turki. Mereka berdiskusi, bertukar ilmu, dan membentuk jaringan yang disebut Jaringan Ulama Haji. Kelak, jaringan ini berperan penting dalam pendidikan dan perlawanan kolonial di Indonesia. Banyak dari mereka yang kembali menjadi tokoh, ulama, pendiri pesantren, penulis, bahkan pejuang kemerdekaan. Maka,
Bagi pemerintah kolonial, haji bukan lagi sekadar ibadah, tapi ancaman. Dan bagi rakyat Indonesia, haji menjadi ikon simbol perlawanan halus. Tanpa senjata, tapi dengan ilmu dan tekad, inilah babak sejarah yang sering dilupakan. Ketika perjalanan menuju Baitullah juga menjadi perjalanan menuju kebangkitan bangsa. Memasuki tahun 1920-an, arus jamaah haji dari Hindia Belanda semakin deras. Teknologi sudah lebih maju, kapal uap makin sering berlayar, biaya mulai bisa ditabung, tapi situasi politik justru semakin memanas. Pemerintah kolonial sadar, Mekah bukan lagi tempat ibadah semata, tapi pusat pemikiran, tempat bertemunya tokoh-tokoh Muslim dari seluruh dunia. Di sana, orang Indonesia bertemu dengan nasionalis dari India, Syam, dan Mesir. Mereka membaca koran berbahasa Arab. Mereka mengenal ide pan-Islamisme. Dan yang paling penting, mereka mulai memahami bahwa kolonialisme adalah musuh bersama umat. Di tahun-tahun ini, banyak jamaah haji tidak langsung pulang setelah berhaji. Ada yang tinggal selama 2-5 tahun, belajar di Mekah, menetap di perkampungan Nusantara, bahkan menikah dengan warga lokal. Karena itu, mulai muncul komunitas Jawa di Mekah. Orang Arab menyebut mereka Jawi. Ada kampung Jawi, masjid Jawi, bahkan toko-toko yang memasang papan nama dalam bahasa Melayu. Beberapa tokoh besar Indonesia pernah tinggal lama di sana. Mereka belajar dari ulama Timur Tengah, lalu pulang membawa ilmu dan tekad. Di antaranya Ahmad Dahlan, Hashim Asy'ari, Agus Salim, dan tokoh Sarekat Islam. Mereka bukan hanya menjadi haji secara spiritual, tapi juga agen perubahan sosial dan intelektual. Sementara itu, Belanda makin ketat. Mereka mengawasi semua alumni Mekah. Dijuluki haji berbahaya. Banyak dari mereka yang dipantau, dibatasi ceramahnya, bahkan diasingkan. Tapi api sudah menyala. Perjalanan haji telah membangkitkan kesadaran baru, bahwa Islam bukan agama pasif, bahwa umat bisa bangkit melalui ilmu dan persatuan. Ketika Jepang datang dan mengusir Belanda, situasi berubah. Pemerintah Jepang lebih longgar terhadap aktivitas keagamaan, tapi mereka juga punya agenda sendiri, menjadikan Islam sebagai alat propaganda anti-Barat. Namun umat Islam di Indonesia tetap berjalan di jalur mereka sendiri. Organisasi haji muncul di mana-mana. Buku panduan, pelatihan manasik, bahkan biro perjalanan lokal mulai bermunculan. Dan ketika Indonesia merdeka tahun 1945, perjalanan haji memasuki babak baru. Bukan lagi soal izin dari penjajah, tapi soal bagaimana negara melayani umatnya. Namun perjuangan belum selesai. Tahun-tahun awal, kemerdekaan masih kacau. Kapal haji masih harus disewa dari negara asing. Jamaah masih tidur di geladak. Banyak yang meninggal dalam perjalanan karena kelelahan atau wabah. Namun semua itu tetap dijalani. Karena bagi mereka, haji adalah puncak ibadah. Dan lebih dari itu, ia adalah pengingat tentang siapa diri mereka, dari mana mereka datang, dan untuk apa mereka hidup kini ketika kita bisa naik pesawat dalam 9 jam, menginap di hotel bintang 5, dan makan catering 3 kali sehari. Mungkin kita lupa betapa beratnya perjuangan mereka. Mereka yang dulu naik haji bukan karena mampu, tapi karena siap berkorban apapun demi bisa menghadap Ka'bah. Dan dari mereka, kita belajar satu hal, bahwa haji bukan hanya perjalanan keluar, tapi juga perjalanan ke dalam diri. Perjalanan yang dulu penuh bahaya dan air mata, kini menjadi kemudahan yang sering kita lupakan artinya. Inilah sejarah yang harus terus kita kenang. Bukan untuk sekadar bernostalgia, tapi agar kita tak pernah kehilangan rasa syukur atas jejak langkah mereka yang dulu menapak pasir-pasir Hijaz dengan niat tulus dan hati yang berserah penuh. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.